kepikiran kalau kita kecelakaan saat bekerja, siapa sih yang akan menanggung biayanya? Mulai dari jatuh di tempat kerja, kecelakaan di perjalanan berangkat kerja, sampai sakit karena pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, di video ini aku akan menjelaskan nih program jaminan kecelakaan kerja atau JKK secara mendalam, mulai dari manfaat, iuran, cara klaim, sampai mitos dan fakta yang seringkali salah kaprah. Nah, jadi pastikan nonton sampai akhir ya. JKK adalah program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang perlu digarisbawahi nih, kecelakaan kerja bukan cuma yang terjadi di kantor atau di pabrik loh, tapi termasuk nih perjalanan dari ke rumah ke tempat kerja hingga sebaliknya, selama jalurnya itu wajar ya. Adapun manfaat dari JKK ini sangat luas loh, diantaranya perawatan medis tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis, santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB, lalu santunan catat sebagian maupun total, lalu santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta beasiswa pendidikan anak peserta jika peserta meninggal dunia atau cacat total tetap. Jadi bukan cuma biaya rumah sakit loh, tapi juga keberlanjutan hidup keluarga peserta ikut diperhatikan. Adapun iuran untuk PU dan juga BPU, di mana untuk pekerja penerima upah atau PU seperti karyawan perusahaan, itu iuran JKK-nya sepenuhnya akan dibayarkan oleh perusahaan, bukan dipotong dari gaji pekerja. Besarnya iuran itu tergantung tingkat risiko pekerjaan, mulai dari 0,24% sampai 1,74% dari upah. Sedangkan untuk bukan penerima upah atau BPU seperti pekerja informal, freelancer, pedagang ataupun UMKM, iuran JKK-nya akan dibayar sendiri dengan nominal terjangkau per bulan sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pasti ada yang bingung nih, kecelakaan kerja itu mencakup apa saja sih? Kecelakaan kerja itu mencakup kecelakaan saat bekerja, kecelakaan dalam perjalanan kerja, kecelakaan saat menjalankan tugas dari perusahaan. Nah, selain itu ada nih yang disebut dengan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, yaitu penyakit yang muncul karena misalnya paparan bahan kimia, lalu posisi kerja yang salah, lalu yang terakhir adalah lingkungan kerja tertentu dalam jangka panjang. Contohnya gangguan pernapasan, gangguan pendengaran, atau penyakit kulit akibat pekerjaan. Nah, ada nih contoh kasus, misalnya seorang karyawan pabrik mengalami kecelakaan motor saat ingin berangkat bekerja. Karena ia terdaftar JKK, biaya rumah sakitnya itu akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya adalah selama dia tidak bisa bekerja, dia akan tetap mendapatkan santunan. Lalu bahkan jika terjadi cacat, ada santunan lanjutan nih. Nah, tanpa JKK, seluruh biaya ini akan ditanggung pribadi loh. Nah, adapun mitos dan fakta mengenai program JKK. Yang pertama adalah mitos mengenai JKK hanya untuk kecelakaan berat. Faktanya, cedera ringan bisa diklaim juga loh. Nah, yang kedua adalah mitos mengenai kecelakaan di jalan tidak akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan program JKK. Faktanya, kecelakaan kerja itu akan ditanggung selama dalam perjalanan kerja itu yang wajar. Jadi, jaminan kecelakaan kerja bukan sekadar program loh, tapi perlindungan nyata untuk pekerja dan keluarganya. Pastikan kamu atau tempat kerja kamu sudah terdaftar aktif ya di BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.